Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di media ini. Mudah-mudahan di dalamnya ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dan manfaat insya Allah. Nah, pada kali ini insya Allah ini saya menjawab pertanyaan juga. Ini ada beberapa dari peserta pelatihan bekam menanyakan ini. Pertanyaannya begini, jadi Pak, ini ada pasien ya non muslim ini ya. Nah, ini pasien non muslim. Kemudian kita disarankan ketika bekam ini kan ada salah satu doa sebelum berbekam. Maka doa itu yang familiar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta safi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Nah, dari doa ini, pasien ini kan non muslim. Nah, ini bagaimana? Apakah terapisnya tetap membaca doa ini? Kemudian yang non muslim ini ketika bekam itu disuruh doa sendiri atau bagaimana itu? Apakah doa ini bisa dibacakan itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Maka saya jawab bahwa doa yang saya baca di awal tadi ini adalah doa yang mendoakan si klien atau pasiennya ini. Intinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pasien ini disembuhkan ya dari penyakit ya yang dikeluhkan itu dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Dari kalimat dan artinya saja ini kan secara umum, jadi mengarah kepada penyembuhan kepada si pesakit ya, meminta kepada sang Khalik kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesembuhan para klien-kliennya yang datang. Maka sangat boleh sekali ya, silakan baca itu, karena kita mendoakan kepada siapa saja. Dalam hal ini adalah mendoakan klien atau pasiennya, ya kan? Namanya kita mendoakan kepada saudara kita, misalnya salah satu saudara kita itu ada bukan Islam misalnya, kemudian setiap doa-doa yang kita alokasikan berdoa di waktu yang mustajab, itu pun misalnya kita prihatin dengan saudara kita, kemudian kita mendoakan saudara kita yang bukan muslim supaya dia itu mendapatkan petunjuk, hidayah, kemudian ya kita pasrah kepada Allah, doa dengan ikhlas, kemudian mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, kemudian yang kita doakan Allah kabulkan. Ini pun boleh gitu kan. Ini pun boleh, apalagi ada pasien yang datang ke geria sehat kita atau klinik kita, kemudian dia dibekam, kemudian kita doakan, ya sangat boleh sekali, karena tidak ada tendensi bahwa ini hubungannya dengan akidah. Justru itu sangat dianjurkan sekali, karena doa ini adalah doa secara umum untuk kesembuhan para pesakitnya, para penderita yang merasa sakit. Nah, jadi jawaban saya adalah sangat boleh sekali, karena ini bukan urusan masalah akidah, tetapi urusan secara umum gitu ya. Jadi secara umum untuk pengobatan ini, bukti bahwa yang mengarah kepada dunia kesehatan ya, dunia pengobatan itu tidak pilih kasih, tidak harus seorang muslim, tapi semua manusia yang hidup di dunia itu di dunia ini itu ya berhak ya, artinya mendapatkan teknik terapi yang terbaik ini, yaitu pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW juga mencontohkan ya, ketika beliau itu berdoa ya tentang hidayahnya ya, mendoakan dua kafir Quraisy pada saat itu adalah mendoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal ya, dan Allah kabulkan hidayah itu
jatuh atau tiba di Umar bin Khattab. Nah ini kan membuktikan bahwa beliau juga berdoa kepada kafir Quraisy pada waktu itu. Nah ini bentuk contoh bahwa Rasulullah SAW pun melakukan, beliau berdoa kepada selain Muslim ya, yaitu non Muslim. Nah maka dari itu, apalagi ini doa-doa yang sifatnya umum yang kita alokasikan kepada klien kita, maka sangat-sangat dibolehkan insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban ini mencerahkan dan memantapkan kita supaya kita tidak ragu-ragu, terutama kepada para calon praktisi bekam atau praktisi bekam yang masih pemula ya itu. Jadi jangan ragu-ragu ya. Bismillah. Bismillah, karena ya doa adalah ibadah, maka doa kita bukan hanya saudara kita muslim tetapi bisa orang lain yang bukan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.